Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke taukid, bab taukid, yang mana ini merupakan tawabi yang ketiga dari 4 tawabi yang kita bahas di sini. Babut taukidi atau dikenal juga dengan takkid, ya. Tapi penggunaan istilah at-taukid asyharu fi isti'malin nuhat. Ya, penggunaan kata taukid itu yang lebih masyhur di kalangan para ahli nahwu. Jadi taukid dengan takkid itu maknanya sama. At-taukid itu secara bahasa artinya apa? Artinya penekanan, ya, penegasan artinya. Dan taukid itu sendiri ala kismain, ada 2 jenis, ada 2 macam. Taukidun lafziyun wa taukidun ma'nawiyun. Taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Walam yadhkuril muallifu at-taukid al-lafzi. Ya, di sini penulis tidak menyebutkan taukid lafzi. Apa pengertian taukid lafzi itu? Takrilul lafzi bi'ainihi. Ya, pengulangan lafaz bi'ainihi. Bi'ainihi bimakna bidzatihi. Wa mithaluhu qama zaidun zaidun. Ya, ini kita mengulang lafaz, itu namanya taukid lafzi. Lafaz yang sama kita ulang lagi. Ya, qama zaidun zaidun, itu namanya taukid. Zaidun zaidun diulang 2 kali, itu namanya taukid. Fa zaidun taukidun lafziyun bi'ainihi. Contohnya di Al-Qur'an di surat Al-Fajr, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, dakkan dakka. Nah, di taukid di situ pengulangan kata yang sama, dakka dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan soffa, untuk penegasan, ya, penegasan soffan soffa. Wa mithaluhu fil fi'il, fi'il juga boleh diulang, bukan hanya isim. Dakkan dakka dan soffan soffa itu kan isim. Fi'il juga ternyata bisa kita ulang. Qoma qoma zaidun. Ya, berarti kalau kita mengatakan qoma zaidun artinya Zaid berdiri, tapi kalau kita mengatakan qoma qoma zaidun, nah itu lebih tegas gitu ya. Beneran berdiri si Zaid itu. Nah, itu kalau kita menggunakan taukid. Nah, taukid lafzi ini tidak disebutkan oleh Ibnu Ajurum, yang disebutkan adalah taukid maknawi. Karena kebanyakan ya taukid itu adalah taukid maknawi. Yang sering kita dengar itu adalah taukid maknawi. Taib. Apa bedanya taukid lafzi dengan taukid maknawi? Sesuai dengan namanya, ya, taukid maknawi berarti dia menggunakan dia mentakid secara makna. Bidzikri alfazin tunasibul muakkad fil makna, dengan menyebutkan lafaz-lafaz tertentu dan kata-kata tertentu yang sesuai dengan kondisi atau makna dari muakkad. Muakkad itu yang ditegaskan, ya. Karena taukid itu yang menegaskan, muakkid, ya, muakkad itu yang ditegaskan. Dan maknawi ini sendiri ala kismain, ada dua bagian. Kismun li itsbatil haqiqah wa raf'il majaz. Bagian pertama untuk menetapkan hakikat sesuatu dan mengangkat majaz, agar orang tidak berpikir itu adalah kata kiasan gitu. Jangan sampai dipahami itu kata kiasan. Ketika antum mengatakan saya melihat singa, ya, orang mungkin akan ragu di situ. Singa yang antum lihat ini beneran singa atau kata kiasan, metafora. Ya, singa itu kan metafora untuk laki-laki pemberani. Antum melihat ini laki-laki atau singa gitu. Maka kita gunakan taukid maknawi untuk menetapkan yang kita lihat itu beneran adalah singa, hewan, bukan manusia yang dikiaskan dengan singa. Nah, jadi dia menggunakan 2 kata, an-nafsu dan al-ain. Jadi kalau kita mengatakan singa tadi, ra'aitul asada ainahu, ya, atau ra'aitul asada nafsahu. Ya, itu dia. Dan bagian yang kedua, kismun lil ihatati wasyumul. Bagian yang kedua ini untuk menunjukkan ihatah, kebercakupan, ya, luas cakupannya. Wasyumul, ihatah dengan syumul maknanya sama, ya, mencakup. Untuk menunjukkan luas cakupannya. Contohnya kullun ajma' wa tawabi'uhu. Kata kullun ajma', ya, ada kata jami'. Ya, kullun artinya apa? Semua. Berarti luas cakupannya. Baik. Wa qauluhu at-taukid tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Taukid pengertiannya, sekarang datangkan pengertiannya.
Nah, itu tadi bagian-bagian pelengkap saja ya dari pensyarah bahwasanya taukid lafzi belum dijelaskan, maka dijelaskan tadi. Sekarang taukid secara umum maknanya apa? Tabi'un, dia salah satu dari tawabi dia, pengikut. Lil muakkad, untuk kata yang dia tegaskan. Taukid kan artinya penegasan ya. Muakkad itu kata yang dia tegaskan. Ya, saya melihat singa, nah, singa itu yang ditegaskan. Beneran melihat singa begitu. Jadi dia mengikuti muakkadnya dari sisi rofaknya. Kalau dia rofak maka ikut rofak. Dari sisi nasabnya, kalau mansub ya mansub. Kalau jar ya jar. Wa ta'rifihi, dan dari sisi ma'rifahnya. Fuhima min iktisarihi ala ta'rif anna tawqida la yakunu nakiratan bi khilafin na'ti. Wa ta'rifihi, kenapa nggak ada kata wa tankirihi? Itu menunjukkan bahwasanya taukid itu hanya berbentuk ma'rifah, karena tidak mungkin kita menegaskan sesuatu yang apa? Sesuatu yang nakiroh, sesuatu yang masih belum jelas. Ini belum jelas, ngapain? Bagaimana kita menegaskan? Menegaskan sesuatu itu butuh kepada ilmu terhadap sesuatu tersebut. Nah, jadi taukid beda dengan na'at. Kalau na'at itu kan harus sama ma'rifah nakirohnya ya. Tapi kalau taukid harus ma'rifah doang. Ya, harus ma'rifah, nggak bisa berbentuk nakiroh. Qauluhu wa yakunu bi alfazin ma'lumah wa hiya an-nafsu wal 'ain. Dan taukid itu dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Ya, wa hiya an-nafsu wal 'ain. Contohnya adalah an-nafsu dan al-'ain. Hadha huwal qismul ladzi yadullu ala isbatil haqiqah raf'il majaz. Nah, ini untuk bagian yang pertama tadi ya. Tadi kita mengatakan dia ada dua bagian kan? Ini bagian yang pertama, ini untuk menetapkan hakikat sesuatu dan mengangkat majaz, kiasan. Fa idza qulta qama Zaidun ihtamala an takuna nisbatul qiyam ila Zaidin haqiqatan. Kalau kita mengatakan qama Zaidun, berarti di sini kemungkinannya bahwasanya penisbatan qiyam, penisbatan berdiri kepada Zaid itu secara hakikat, bukan secara majaz. Ya. Kemungkinannya ada dua di situ, secara hakikat atau secara majaz. Fayakunu Zaid lam yakum huwa wa innama qama ahadun ghairihi bisababihi aw min jihatihi. Ya. Kalau kita pahami qama Zaidun, ya, apa yang terbayang di kepala antum? Dari dua sisi, hakikat dan majaz. Dari sisi hakikat, beneran si Zaid yang berdiri. Berdiri sebagaimana yang antum pahami, ya, berdiri dengan kakinya, ya. Dari sisi majaz, bisa jadi yang berdiri itu adalah orang lain, tapi disebabkan oleh Zaid. Jadi dinisbatkan kepada Zaid, qoma Zaidun itu. Qoma Zaidun, Zaid nggak berdiri, tapi dia menyebabkan orang berdiri. Nah, maka dikiaskan Zaid itu juga berdiri. Walaupun sebenarnya dia duduk. Berarti ini mana apa? Mana kiasan, makna majaz. Nah, karena apa? Karena qoma Zaidun ini tidak menggunakan taukid. Nah, kalau kita mengatakan qoma Zaidun nafsuhu atau ainuhu, nah baru di situ makna berdiri di situ adalah berdiri dengan kakinya sendiri, bukan orang lain yang berdiri. Nanti bedanya ya. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan taukid. Kalau kita mengatakan qoma Zaidun, masih belum jelas, di sini ada dua kemungkinan, majaz atau haqiqah. Nah, kalau haqiqah dia beneran berdiri, kalau majaz dia bukan dia yang berdiri tapi orang lain. Nah, maka maknanya beda kalau kita tambahkan kata nafsuhu atau kata ainuhu. Ya, jadi qama Zaidun nafsuhu au ainuhu maknanya beda. Ta'ayyana an yakuna huwal qa'im bi nafsihi. Maka dari kalimat nafsuhu au ainuhu ini kita menjadi tahu bahwasanya al-qa'im huwa bi nafsihi. Yang berdiri itu udah dia, ya. Zatnya dia, fisiknya dia yang berdiri, bukan orang lain. Qaluhu wa kullun wa ajma'u. Kemudian kata kullu ini semua, ajma juga begitu, ajma'in ya, jami' itu maknanya sama. Baik. Hadza huwal qismul ladzi yadullu 'alal ihatati wasyumul. Kullun sama ajma' ini ya untuk menunjukkan atas kebercakupan, luasnya jangkauan, ya. Fa idza qulta ja'al jaisu. Kalau kita mengatakan ja'al jaisu, telah datang pasukan. Ya, ini semua pasukan datang atau ada yang belum datang. Ya, berarti ihtamala an yakuna ja'al jaisu kulluhu au ja'a ba'duhu. Ada kemungkinan yang datang sebagian saja, enggak semua.
gitu kan? Tapi kalau kita mengatakan ajma'u, ya, kita katakan ja'al jaisu ajma'un, ya, telah datang pasukan semuanya, berarti nggak ada kemungkinan ada pasukan yang tersisa datang semua, ya. Kalau kita tambahkan kata ajma'u di situ, afadal ihatata wasyumul, nah, memiliki makna ihatah dan syumul, mengandung makna kebercakupan tadi. Wa annal jaisha ja'a kulluhu walidzalika taqul ja'al jaisu ajma'un ay kulluhum. Ya, kalau kita tambahkan kata ajma'u. Ja'al jaisu ajma'u. Kalau di jamak menjadi ajma'ina, ya, dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim dia. Ajma'una dan ajma'ina. I'rab jamak mudzakkar salim. Baik. Qauluhu wa tawabi'u ajma'u wa hiya akta'u wa absa'u wa abta'u. Ya, ajma'u itu ada tawabi'nya, ada pengikutnya. Yang semisal maknanya sama dengan ajma', yaitu akta'u, absa'u, abta'u. Jadi kalau ajma'u bisa dijamak menjadi ajma'ina, akta'u juga bisa akta'ina, absa'ina, abta'ina. Mungkin jarang kita dengar ini, ya. Tapi ada dia, ya. Ada dia. Ya, maknanya sama dengan ajma'. Ya, jadi absa, akta, itu maknanya sama. Misalkan di ayat di surat Al-Hijr kalau tidak salah, ya, Allah katakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. 2 kali ditakkid di situ, kulluhum ajma'un. Ya. Semua malaikat tidak terkecuali. Ya. Atau di surat faqabukibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un, wa junudul iblisa ajma'un. Baik. Baik. Kemudian fataqulu ja'al jaisu kulluhu ajma'un aqta'un absa'un abta'un. Mananya sama, ya, aqta'un absa'un dan abta'un. Mananya ajma'un. Wa qamal qaumu kulluhum ajma'una aqta'una absa'una abta'una maratu bil qaumi kullihim ajma'ina aqta'ina absa'ina abta'ina. Antum perhatikan di situ qamal qaumu kullu. Marfu, ajma'un berarti marfu juga, tapi dia marfu dengan wawu karena dia jam' mudzakkar salim dihitungnya. Aqta'un juga marfu dengan wawu, makanya marfu dengan dhamma. Sekarang pertanyaannya, kenapa kullu? Kenapa nggak kulli atau kulla? Karena dia mengikuti kaumu, ya, qamal qaumu, maka dia kulluhum. Tapi kalau maratu bil qaumi kasrah, kan, maka di sini kulli jadinya. Maka di sini juga majrur dengan ya, begitu seterusnya sampai akhir. Ya, berarti kalau qauma berarti kullahum, gitu, ya. Qaumi kullihim, qaumu kulluhum. Ya, ajma'un, ajma'in, ajma'an, gitu, ya. Jadi ajma'una, qamal qaumu kulluhum ajma'una. Ajma'una taukidun lafziyun, taukidun ma'nawiyun, marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu, li'annahu ma'tufun ila fa'il, ya, ilal qaum, al-qaumu. Taib, itu dia pembahasan taukid. Insyaallah kita lanjutkan selanjutnya pembahasan tentang al-badal. Yang mana al-badal ini merupakan tawabi kita yang keempat. Tawabi yang terakhir tawabi yang terakhir sebelum kita masuk ke al-mansubat. Nah, jadi kita sedang berada di sini sekarang. Sedang berada di ini. Insyaallah kita ambil pertemuan selanjutnya bab al-badal ini, baru masuk mansubat. Nanti apa saja mansubat itu, ada maf'ul bih, ada masdar, zarf zaman, zarf makan, hal, tamyiz, istitsna, la, kemudian munada, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, al-mafail al-khamsah, ya, kemudian al-majrurat. Ya, insyaallah setelahnya selesai. Baik, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Bismillah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.